Udah ya. Baik, pertama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan hasil proposal saya dalam mata kuliah seminar masalah administrasi publik dengan judul Analisis Pengaruh Adanya Kualitas Pengelolaan Administrasi Terhadap Kinerja Pegawai di UPTD KPHK Tahurawan Abdurrahman. Next. Lanjut ke latar belakang. Yang pertama, kinerja pegawai yang dimaksudkan dalam penulisan makalah ini yaitu segala upaya yang dilakukan oleh pegawai dalam pengelolaan atau pelayanan administrasi. Apakah dapat memiliki perubahan atau dari hal tersebut dapat juga berdampak pada kinerja dan kerja di kantor. Selanjutnya, kualitas pengelolaan administrasi merupakan tingkat pencapaian dari tujuan organisasi yang menyangkut kerjasama ataupun segala proses selama pelaksanaan administrasinya. Untuk mendukung kedua hal ini, seorang pegawai harus memiliki pengetahuan dan wawasan tentang pengelolaan administrasi sebagai faktor utama dari keberhasilan pelayanan administratif dan harus menjadi pegangan utama bagi pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, kinerja pegawai di UPTD KPHK Tahurawan Abdurrahman dalam pelayanan administrasi masih belum maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti penguasaan terhadap penggunaan alat scan, website arsip surat, dan pendataan data atau surat yang digunakan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas administrasi yang tampak masih kurang. Selanjutnya, kondisi lain menunjukkan bahwa kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan di kantor Tahurawan Abdurrahman masih memerlukan beberapa pembenahan, terutama terkait penggunaan teknologi yang di masa sekarang menjadi penunjang utama dalam segala kegiatan kerja. Next. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama ada apa saja permasalahan dalam pengelolaan administrasi dan kinerja pegawai di UPTD KPHK Tahurawan Abdurrahman. Yang kedua, bagaimana proses pengelolaan administrasi dan kinerja pegawai di Tahurawan Abdurrahman saat ini. Dan ketiga, apakah dengan adanya kualitas pengelolaan administrasi terhadap kinerja pegawai dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasinya. Next. Selanjutnya, kajian teori. Definisi administrasi. Menurut Nawawi dalam Syafi'i mengatakan bahwa administrasi adalah kegiatan atau rangkaian sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi administrasi ada dua menurut Siagaian tahun 2006, yaitu fungsi organik dan fungsi pelengkap. Fungsi organik yaitu fungsi yang mutlak harus dijalankan oleh administrasi karena akan mengakibatkan lambat atau cepat matinya organisasi, dan pelengkap fungsinya tidak mutlak namun tetap dilaksanakan juga karena pelaksanaan fungsi itu meningkatkan efisiensi dalam kegiatan. Prinsip dasar ilmu administrasi pertama, adanya dua orang atau lebih, kedua kelompok orang itu dapat bekerja sama, dan ketiga tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh sekelompok orang tersebut. Selanjutnya, kualitas administrasi. Definisi kualitas menurut Fandi Cipto tahun 2007 yaitu kesesuaian dengan persyaratan tuntutan, 2 kecocokan pemakaian, 3 perbaikan dan atau penyempurnaan keberlanjutan, 4 bebas dari kerusakan, 5 pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat, 6 melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal, dan 7 sesuatu yang bias. Selanjutnya kinerja. Definisi dari Murphy dan Cleveland dalam Pasolok tahun 2007 mengatakan bahwa kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Selanjutnya kinerja pegawai. Berdasarkan pengertian kinerja dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai merupakan hasil kerja baik itu secara kualitas maupun kuantitas yang telah dicapai pegawai dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan organisasi. Next. Selanjutnya itu pengelolaan administrasi. Pengelolaan administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia terlebih yang didasarkan
atas rasionalitas tertentu dengan memanfaatkan pengelolaan sumber daya yang akan digunakan dalam kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut George R. Terry tahun 2006 menjelaskan bahwa pengelolaan baik meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Selanjutnya, indikator kinerja pegawai. Misal dalam buku Sedarmayanti tahun 2001 yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja mengemukakan indikator kinerja yaitu sebagai berikut. Pertama, kualitas kerja. Kedua, ketetapan waktu. Ketiga, inisiatif. Keempat, kemampuan. Dan terakhir, komunikasi. Kerangka pemikiran dengan judul Analisis Pengaruh Adanya Kualitas Pengelolaan Administrasi Terhadap Kinerja Pegawai di UPTD KPHK Tahurawan Abdul Rahman yang menggunakan teori dari George R. Terry tahun 2006 dengan teori pelaksanaan pengelolaan administrasi menurut pertama perencanaan yang isinya pemilihan kata dan perkiraan masa depan, selanjutnya pengorganisasian dengan lingkup SOP, komunikasi dan tanggung jawab, selanjutnya penggerakan yang berisi staf informasi dan fasilitas, dan selanjutnya pengawasan dengan isi pengukuran dan koreksi aktivitas pelaksanaan dan intensif dengan harapan terlaksananya pengelolaan administrasi dan kinerja pegawai. Next. Next Tom. Oke. Selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan oleh saya yaitu penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitiannya berada di kantor UPTD KPHK Tahurawan Abdul Rahman di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Waktu penelitiannya dilaksanakan terhitung dari perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan sampai pembuatan laporan, yaitu dalam kurang lebih 3 bulan. Selanjutnya, dan selanjutnya fokus penelitian. Yang pertama, permasalahan dalam pengelolaan administrasi dan kinerja pegawai di KPHK Tahurawan Abdul Rahman. Dua, proses pengelolaan administrasi dan kinerja pegawai di Tahurawan Abdul Rahman. Dan tiga, pengaruh adanya kualitas pengelolaan administrasi terhadap kinerja pegawai di Tahurawan Abdul Rahman dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi. Penelitian ini bermaksud mengungkap data dan informasi sebaik mungkin tentang adanya kualitas pengelolaan administrasi terhadap kinerja pegawai di Tahurawan Abdul Rahman. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Yang pertama, data primer dan data sekunder. Data primer meliputi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Dan sekunder meliputi dokumen, arsip-arsip, dan jurnal. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis datanya, 1. Pengumpulan data, 2. Reduksi data, 3. Penyajian data, 4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dan terakhir, keabsahan data. Pengujian keabsahan data menggunakan 4 kriteria, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiono tahun 2009, yaitu kepercayaan atau credibility, keteralihan atau transferability, 3. Kebergantungan atau dependability, dan 4. Kepastian atau dapat dikonfirmasi atau confirmability. Baik, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika dari teman-teman pembahas ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, dipersilakan. Baiklah. Terima kasih atas penyampaiannya dari Aditya Wahyu Pratama. Di sini saya ingin bertanya kepada Saudara Adit. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara atau proses yang dapat meningkatkan segala pengelolaan administrasi di UPTD Tahurawan Abdul Rahman agar dapat berjalan dengan lebih baik? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Saudara Sultan. Izin menjawab. Pertama, kan di era serba digital seperti saat ini, membuat segala kegiatan itu dilakukan semakin dipermudah dan menjadi lebih cepat dalam pengerjaannya. Nah, adanya teknologi yang selalu hadir di masa sekarang pasti selalu dapat disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Salah satu teknologi yang diterapkan di Tahura yaitu alat pemindah atau scanner serta aplikasi website arsip surat.
Nah, scanner itu merupakan sebuah alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas. Penggunaannya untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital atau file. Alat ini kerjanya memindai setiap bagian lembaran yang menjadi input hingga tidak ada bagian yang tersisa. Oleh karena itu, berkas yang dipindai selama di UPTD KPHK Tawarawan Abdurrahman pasti akan jauh lebih rapih dan tertata di dalam kearsipannya. Nah, selanjutnya dengan penerapan aplikasi atau website surat tadi, yang merupakan sistem tata naskah atau dinas elektronik untuk membuat, mengelola, mereview, dan mendistribusikan arsip surat masuk dan arsip surat keluar, adanya website arsip tersebut pasti menjadi solusi tepat dalam pengelolaan surat menyurat untuk meningkatkan efisiensi waktu sehingga menciptakan keberhasilan pada pekerjaan di manajemen kantor. Jadi intinya dengan penerapan segala solusi tersebut dapat meningkatkan proses dalam segala pengelolaan administrasi di UPTD KPHK Tawarawan Abdurrahman agar dapat berjalan dengan lebih baik. Itu udah jawaban dari saya. Apakah cukup atau bagaimana, Saudara Sultan? Sepertinya sudah cukup bisa dimengerti dan dipahami jawaban dari Saudara Adit. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan ke Saudara Adit. Kerekam ya. Baik, selanjutnya kepada Saudara Yoka. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan? Dipersilakan. Baik, dengan nyimak hasil presentasi Anda tadi, di sini saya ingin bertanya mengenai adanya kualitas pengelolaan yang lebih baik terhadap kinerja pegawai tersebut, apakah dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di UPTD KPHK Tawarawan Abdurrahman. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Saudara Yoka terkait apakah adanya kualitas pengelolaan yang lebih baik terhadap kinerja pegawai tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasinya. Ya, benar. Kenapa? Karena adanya pengelolaan administrasi yang baik, maka akan menjadi fondasi gitu bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, dan organisasi lainnya. Dengan adanya pengelolaan administrasi yang baik, otomatis hal ini akan mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memastikan kredibilitasnya, serta integritas dan otoritas sebagai institusi dalam membangun aturan dan manajemen. Intinya, melalui pengelolaan administrasi yang baik tadi, organisasi akan mendapatkan kepercayaan anggota, meningkatkan reputasi, serta mempengaruhi anggota-anggota melalui interaksi yang dibangunnya. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya. Nah, berdasarkan semua penjelasan di atas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari kualitas pengelolaan administrasi terhadap kinerja pegawai. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah cukup, Saudara Yoka? Cukup dan sangat memuaskan. Terima kasih, Saudara Adit. Oke, baik. Terima kasih kepada para pembahas yang sudah memberikan pertanyaannya. Semoga apa yang saya presentasikan bisa bermanfaat. Mungkin ini saja presentasinya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih untuk yang memperhatikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.